Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya? Ya, baik, Kak. Baik Baik, semua, Kak. sehat semua ya ini ya. Baik, Kak. Ya, alhamdulillah pada kesempatan siang yang baik ini ya. Hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul ya di dalam pertemuan pertama mata kuliah Ekonomi Kelembagaan ya. Adapun mata kuliah ini merupakan mata kuliah untuk kalian yang saat ini menempuh semester 4 ya di Prodi Ekonomi Pembangunan dan kiranya saya belum pernah mengajar ya untuk angkatan kalian ya kelihatannya ya. Belum ya? Udah pernah mengajar belum ya? Saya kok lupa ya. Udah, Sudah, Pak. Udah ya? Udah, Pak. Udah ya, lupa saya. sudah, Pak. Di PP. Di mata kuliah apa ya? Lupa saya. Pengantar ekonomi Oh pembangunan, iya. Pak. Ya, baiklah, izinkan saya untuk share screen ada beberapa hal ya terkait yang nantinya akan menjadi apa namanya rules kita selama kurang lebih 1 semester menjalani perkuliahan ekonomi kelembagaan. Eh, yang pertama, saya ingin menyampaikan terkait RPS ya, RPS kita eh, di mata kuliah ekonomi kelembagaan ini, ya, di mana nantinya akan ada 14 kali tatap muka untuk mata kuliah ekonomi kelembagaan. Ya. Di mana nantinya keseluruhan dari perkuliahan itu nanti akan saya ampu. Walaupun pada apa namanya nantinya akan ada dosen tandem lainnya yaitu Bu Retno. Tapi nanti kita akan lihat apakah Bu Retno nantinya juga bisa mengajar atau tidaknya. Adapun mata kuliah ekonomi kelembagaan ini nanti di antara 14 kali pertemuannya dapat saya jelaskan. Pertemuan pertama ini nanti kita akan lebih belajar tentang apa itu makna dari ekonomi kelembagaan. Lalu selain itu juga akan belajar dari paradigma ekonomi kelembagaan di pertemuan kedua. Pertemuan ketiga adalah tentang teori perubahan kelembagaan. Pertemuan keempat, ekonomi kelembagaan dan pertumbuhan ekonomi. Pertemuan kelima adalah ekonomi kelembagaan dan strategi pembangunan ekonomi, lalu ekonomi kelembagaan dan sistem ekonomi, dan pertemuan ketujuh adalah krisis ekonomi dan kelembagaan ekonomi. Lalu di pertemuan ke-8 maka akan dilaksanakan ujian tengah semester. Nah, ini nanti yang perlu kalian pelajari, yaitu adalah materi perkuliahan dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-7. Lalu berikutnya adalah pembangunan pedesaan dan kelembagaan sektor finansial. Ya. Di pertemuan ke-10 ada pertanian dan kelembagaan, berikutnya inovasi kelembagaan sektor pertanian, lalu kelembagaan dan ketahanan pangan, ke-13 adalah kelembagaan investasi dan ketahanan pangan, lalu dilanjutkan dengan ekowisata dan pembangunan pedesaan, lalu untuk pertemuan terakhir adalah perubahan kelembagaan kasus di pasar tradisional sebelum nantinya akan ada ujian akhir semester yaitu materi pertemuan di 9 dan sampai 15. Nah, ini nanti yang perlu kalian pelajari dalam kurun waktu 1 semester ini. Adapun referensi yang nanti akan digunakan yaitu yang pertama adalah dari Ahmad Erani Yustika ya dari tahun 2016 tentang konsep ekonomi kelembagaan pedesaan pertanian dan kedaulatan pangan. Lalu ekonomi kelembagaan sendiri masih sama dengan Pak Erani ya. Lalu di 2012 Pak Erani juga ekonomi kelembagaan paradigma. Ya, lalu berikutnya ya mungkin ini akan ada agak perubahan ya nantinya. Jadi tentang terkait proses penilaian ya. Jadi itu 14 kali pertemuan tatap muka kita ditambah 2 kali pertemuan UTS yang nantinya akan menjadi guideline ataupun apa ya istilahnya ya pedoman kita dalam nantinya menyelesaikan mata kuliah ekonomi kelembagaan ini ya. Jadi dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke
14 plus 2 ujian tengah semester dan ujian akhir semester ya. Oke. Ya, berikutnya saya akan ada beberapa hal yang nanti kita bisa didiskusikan ya. Jadi mata kuliah yang tadi sudah saya sampaikan kali ini akan mempelajari mata kuliah tentang ekonomi kelembagaan ya. Banyak buku yang nanti bisa kalian miliki ya. Di situ nanti ada dari Pak Bustanul Arifin ya, lalu Ahmad Erani, khususnya ini yang Profesor Ahmad Erani ini yang paling banyak untuk memang beliau lebih fokus di dalam menyoroti masalah ekonomi kelembagaan. Ya, nanti kalian bisa mencari referensinya. Ya. Ya, berikutnya ya mungkin sedikit mengingat saja bahwa teman saya Pak Panji, nanti bisa kalian panggil Pak Panji, lalu email yang nantinya dalam hal apabila menjadi komunikasi nanti bisa di email panjikusuma@untidar.ac.id. Lalu phone number saya adalah 0856 4140 1115, di mana nantinya mungkin tidak hanya komtingnya yang nantinya akan kontak saya, tetapi silakan bagi teman-teman semuanya yang ingin menyampaikan keluh kesahnya ataupun pertanyaannya nanti bisa langsung WA, tetapi harapannya nanti WA-nya ya bisa itu ya, bisa tidak malam-malam ya. Nah, berikutnya adalah class rules, beberapa yang nanti harus kalian pahami ya. Jadi nantinya apabila sudah ditentukan untuk jamnya ya, mungkin di lain waktu tidak banyak berubah, kecuali hari ini memang tadi kebetulan ada rapat, sehingga waktunya tetap akan saya infokan nantinya oleh ketua ataupun nanti oleh yang lainnya. Nah, nanti sebisa mungkin kalian datangnya ya secepatnya ataupun 5 menit, paling tidak 5 menit sebelum kelas dimulai, ataupun maksimal adalah 15 menit setelah kelas dibuka. Jadi misalnya tadi saya membukanya kan 2:30 ya. Jadi saat ini masih tersisa katakanlah 1 menit lagi untuk siapa tahu nanti di antara kalian masih ingin bisa bergabung. Kedepannya seperti itu. Tetapi apabila memang lebih ya, jadi misalnya tadi sesuai jadwalnya kan jam 1. Kemungkinan di minggu depan akan sesuai jadwal jam 1. Lalu misalnya nanti kalian tidak bisa atau baru masuk, ingin masuk bisanya jam 1:30 ya, berarti ya bisa masuk tetapi nanti akan dianggap sebagai alfa ataupun tidak masuk ya. Berikutnya adalah dilarang untuk berisik lah ya istilahnya ya, apalagi di Zoom saat ini ada suara sedikit aja itu terdengar kadang. Jadi untuk suara mungkin nanti kalian bisa mute atau dimatikan dari speaker ataupun mic-nya. Nah, untuk yang ini, yang untuk kamera ya nanti diharapkan nanti di akhir sesi ya 5 menit sebelum di akhir sesi atau nanti saya yang minta nanti mohon untuk bisa dihidupkan ya. Jadi saat ini bolehlah ya dimatikan, tapi nanti saat 5 menit menjelang akhir ataupun nanti ada instruksi dari saya nanti bisa hidupkan. Lalu saya juga minta tolong untuk komtingnya ini siapa ya, Mas siapa? Mas Rafsan atau siapa? Atau siapa? Iya Pak, gimana Pak? Mas Rafsan, jadi nanti minta tolong untuk yang di screenshot ya. Jadi nanti di akhir sesi, makanya tadi saya minta untuk aktifkan kameranya. Nanti Mas Rafsan minta untuk di screenshotkan ya, lalu dikirimkan ke saya seperti itu ya. Iya Pak, baik Pak. Screenshotannya ya. Selain itu nanti juga Mas Rafsan bisa mencek lagi apakah ada yang tidak masuk, nanti bisa dikomunikasikan ya. Termasuk kalian juga ya, nanti apabila tidak masuk,
hari ini katakanlah benar-benar sakit sehingga terpaksa tidak bisa mengikuti kegiatan, nanti bisa WA Mas Rafsan ataupun bisa langsung WA ke saya. Jadi hari ini mohon maaf Pak, saya ada acara istilahnya tadi kan, saya mau menikah Pak atau mungkin sunat Pak hari ini sehingga kan ya memang tidak usah dipaksakan ya. Aduh, Bisa pobul sambil belajar kan enggak enak juga. Mending enggak apa-apa nikah dulu aja, sunat dulu aja nanti baru ikut kuliah ya. Enggak apa-apa nanti kita akan berikan penugasan khusus. nikah dulu aja sudah bener aja. Lalu be prepared for class and be an active participant. Jadi nanti harapannya seluruhnya teman-teman bisa aktif ya di dalam di dalam perkuliahan. Nah, ini yang perlu dicermati ya. Kalau dulu itu UTS, UAS tugas itu 40 40 20. Nah, tetapi untuk saat ini ya kemungkinan akan terjadi perubahan ya. Perubahannya apa? Bahwa nantinya UTS itu akan menjadi 25 ya. 25 ini. Lalu UAS-nya juga 25% dan tugasnya ini yang menjadi bobotnya adalah 50%. Nah, ini yang nanti juga kalian waspadai dan memang harus kalian pertimbangkan lagi bahwa memang dalam hal ini penugasan nanti akan adalah ya dari masing-masing waktunya, tetapi ya tidak yang sesering mungkin nanti penugasan ada. Tetapi apabila ada penugasan, harapannya nanti kalian bisa mengumpulkannya dengan secepatnya dan istilahnya ya tidak ada kendala. Nah, maka untuk menghindari itu, maka saat kalian sudah upload, nanti kan penugasannya via Elita semua ya, pengumpulannya. Saat kalian sudah upload, silakan untuk bisa men-screenshot uploadan kalian, bahwa itu sudah benar-benar berhasil, lalu dikirimkan ke Komtingnya sebagai bukti. Ya, ke Mas Rafsan, minta tolong ya Mas Rafsan ya. Jadi itu nanti terus sesudah itu ya nanti ataupun mungkin nanti kalian bisa langsung WA ke saya bahwa saya sudah mengumpulkan tugas ya, sekaligus bukti screenshot-nya seperti itu ya. Jadi tugas adalah 50%. Ini yang perlu kalian waspadai. Lalu berikutnya sebelum saya masuk ke materi ya sedikit, mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait teknis perkuliahan kita. Nanti silakan kalian gabung ya untuk di Elita. Nanti akan saya kasih passwordnya dari proses gabung kalian ke dalam Elita ataupun mungkin apabila sudah bisa bergabung malah akan baik. Gitu. Silakan mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait teknis perkuliahan dulu. Ya, nanti selama perkuliahan ya nanti akan ya itu tadi ya untuk kalian bisa mengakses seluruh kegiatan dan juga seluruh materi melalui Elita ya seperti itu. Yuk silakan yang ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Kita lanjut ya untuk memulai perkuliahan kita sedikit di pertemuan pertama ini, yaitu tentang pemaknaan ekonomi kelembagaan. Ya. Jadi yang namanya dari sisi ekonomi, mata kuliahnya ada ekonomi, ada kelembagaan. Kalian pasti tahu apa itu kelembagaan. Bahwa memaknai suatu kelembagaan itu adalah sebagai aturan yang membatasi perilaku yang menyimpang ya. Jadi bentar ini kok kecil kan ya. Perilaku menyimpang manusia, humanly devised untuk membangun struktur politik, ekonomi, dan sosial. Kelembagaan memiliki 3 komponen, yaitu aturan formal, aturan informal, dan mekanisme penegakan. Jadi suatu kelembagaan itu dimaknai karena apa? Karena memang
digunakan sebagai aturan yang membatasi perilaku menyimpang manusia. Manusia itu kalau tidak ada aturan itu akan sangat menyimpang. Ada aturan saja, aturannya bisa disimpang ya. Jadi ibaratnya ada aturan tidak boleh korupsi, tetapi nyatanya juga korupsi merajalela. Aturan tidak boleh melanggar lalu lintas, tapi juga ya kadang saya sendiri juga melanggar lalu lintas. Nah itu loh. Artinya apa? Bahwa saat ada aturan saja kita kadang tidak teratur, tidak tertib, apalagi tidak ada aturan. Nah, itu kadang kenapa dibutuhkan suatu kelembagaan ya. Jadi agar terarah ya. Ibaratnya kalian lah ya. Kalian ingin mengurusi masalah pajak kendaraan kalian. Nah, kira-kira apa? Kemana saya? Nah, maka adanya lembaga pemerintah yaitu Samsat katakanlah. Nah, itu suatu bentuk lembaga. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengatur masalah tentang pembayaran pajak kendaraan. Kalian ingin mengurusi KTP kalian. Kalian kemana ini? Ya. Maka untuk itulah ada Dinas Penduduk dan Catatan Sipil, katakanlah. Itu suatu lembaga negara yang memang nantinya mengurusi apa? Mengurusi tentang khusus untuk kependudukan. Nah, itu perlunya lembaga untuk membatasi perilaku menyimpang manusia agar bisa lebih tertata. Adanya aturan formal ya, itu membentuk sistem politik, sistem ekonomi, sistem keamanan, yaitu tadi yang seperti saya contohkan adanya lembaga pemerintah seperti Samsat dan juga Kementerian Keuangan ataupun Dukcapil seperti itu. Aturan informal meliputi pengalaman, nilai-nilai tradisional, agama dan seluruh faktor yang memengaruhi perspektif subjektif individu ya. Jadi seperti agama, nilai-nilai tradisional ya saat kalian mungkin aturan-aturan informal dari sisi tradisi kalian bahwa saat kalian makan menggunakan tangan kanan, saat kalian menginjakkan kaki di rumah pertama kali harus menggunakan kaki kanan ataupun hal-hal simpel lainnya ya itu membuat suatu habit atau kebiasaan yang mengatur dari sisi informal. Agama katakanlah agama melarang adanya yang khusus Islam misalnya larangan memakan yang haram seperti babi ataupun minuman keras ya. Tetapi ya saat ini sangat susah sekali ya. Kadang banyak makanan-makanan ringan juga yang nyatanya memang terbuat dari kandungan, salah satu kandungan dari unsur-unsur haram juga yang memang itu tidak kita ketahui kadang. Nah, sehingga ya aturan-aturan inilah paling tidak menjadi istilahnya garis pembatas kita untuk bisa menjadi atau melindungi kita dari perilaku menyimpang. Berikutnya adalah penegakan karena kelembagaan tidak efektif apabila tidak diiringi mekanisme penegakan. Ya, jadi adanya undang-undang ya. Jadi adanya undang-undang antitrust menengah, monopoli dan persaingan yang tidak sehat. Jadi memang penegakan karena kelembagaan tidak efektif ini diperlukan ya. Contohnya apa? Bahwa nyatanya kita perlu yang namanya undang-undang tadi tipikor, undang-undang hukum pidana KUHP ya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Itu tujuannya apa? Tujuannya adalah tadi ya sama dari makna dari awal yaitu membatasi perilaku menyimpang. Jadi ada batasannya. Jadi batasannya itu ada yang formal berbentuk suatu sistem ya, lalu ada informal berbentuk suatu habit keseharian, ada juga yang berbentuk karena kelembagaan tidak efektif yaitu seperti undang-undang untuk mengatur segala sesuatunya agar sesuai. Nah, dalam sektor industri, kelembagaan merupakan seperangkat aturan yang mempengaruhi bagaimana perusahaan mengorganisasi untuk memproduksi dan menyediakan barang jasa maupun berinteraksi dengan pelaku ekonomi lainnya. Aturan-aturannya misalnya undang-undang, panduan dan petunjuk regulasi dan standar praktis. Jadi dalam sektor industri juga diperlukan suatu kelembagaan ya. Kenapa kok diperlukan ya? Karena makanya
di dalam sektor industri khususnya swasta, ada unit HRD, ada unit produksi, ada unit pemasaran, ada unit apalagi ya, apalagi pemasaran, ada unit produksi, ada unit distribusi, katakanlah. Hal ini akan menjadi suatu sistem-sistem yang membentuk suatu kelembagaan. Jadi nama kelembagaan itu tidak hanya melekat untuk suatu sistem yang sifatnya dari pemerintah, tetapi bahkan swasta pun itu juga memiliki suatu kelembagaan dalam hal pengaturan dari proses produksinya, katakanlah seperti itu ya. Berikutnya adalah ekonomi kelembagaan lama sebagian besar bersumber dari penelitian Thorstein Veblen, John R. Cummins, Veblen. Jadi kebanyakan mereka ini lebih berfokus pada dikotomi atau pembagian antara bisnis dan aspek industrial yang selanjutnya fokus. Kajian ini mengembangkan dikotomi atau pembagian antara kelembagaan dan teknologi. Jadi kelembagaan itu memiliki paradigma, seperti halnya ekonomi itu juga punya paradigma baru dan lama ya. Bahwa kelembagaan juga sama ya, memiliki paradigma baru dan lama. Bahwa yang lama itu tadi ada yang sektor pembagian dikotomi antara bisnis dan industri dan teknologi. Sedangkan Cummins lebih memperhatikan sudut pandang hukum dari hak kepemilikan, property right, dan organisasi yang memiliki pengaruh pada kegiatan ekonominya. Jadi ada kelembagaan dengan paradigma lama di mana hanya memfokuskan pada kajian membandingkan antara kelembagaan dan teknologi. Ada juga untuk yang paradigma lain adalah menurut Cummins lebih memperhatikan sudut pandang hukum dari hak kepemilikan. Jadi sudut pandangnya ini berbeda-beda antara teori ekonomi kelembagaan lama dan teori ekonomi kelembagaan baru. Nah, ini adalah bentuk-bentuk cabang ilmu ekonomi kelembagaan baru ya. Jadi ada NIA itu ya ekonomi kelembagaan baru ya. Lalu di situ ada terdiri dari sejarah ekonomi baru, ada pilihan publik dan ekonomi politik, ada ekonomi sosial baru, ekonomi biaya transaksi, teori tindakan kolektif, ekonomi dan hukum. Di mana dari ekonomi sosial baru akan menciptakan suatu modal sosial dan ekonomi biaya transaksi akan menciptakan selain teori modal sosial adalah teori hak kepemilikan dan ekonomi informasi. Ini adalah gambaran dari cabang ilmu ekonomi kelembagaan baru yang memikirkan apa? Bahwa kelembagaan itu tadi ya tidak hanya berfokus pada dikotomi antara proses bisnis dan industri saja, tetapi bahwa ada indikator-indikator lain yang memang perlu dikaji lagi, seperti masalah sosial, biaya transaksi, tindakan kolektif, hukum, ekonomi, sejarah, semuanya itu diperhatikan ke dalam suatu teori ekonomi kelembagaan yang baru. Oke. Nah, berikutnya adalah kita langsung ke ini awal-awal langsung tugas, tapi ya nggak apa-apa. Jadi hanya sifatnya adalah nanti ya dari apa yang sudah saya sampaikan ini kalian coba rangkum ya. Kalian coba tambahkan dari apa yang sudah saya sampaikan tentang makna ekonomi kelembagaan. Tadi intinya ada dua paradigma ya, paradigma lama, paradigma baru. Lalu seperti apa paradigma lama, seperti apa paradigma baru. Nah, kalian nantinya bisa tuliskan tugas itu di lembar folio maksimal 1 halaman saja ya.
Jadi maksimal 1 halaman itu ya bisa bolak-balik gitulah ya. Sebentar, bisa bolak-balik ya. Nanti kalian bisa kirimkan dari tugas itu dan cantumkan buku referensi apa yang kalian gunakan. Tadi kan ada Pak Erani ataupun yang lain sebagainya. Nanti nanti kalian bisa cantumkan referensi dari tugas yang sudah kalian lakukan. Lalu kirimkan nantinya ke Elita ya. Saat ini Elitanya sudah dibuka dan mengirimnya sesuai dengan kelas ya, sesuai dengan kelas kalian nantinya. Nanti akan saya berikan aksesnya untuk bisa masuk ke Elita ya. Mungkin itu dulu dari saya untuk kali ini. Ada pertanyaan mungkin yang bisa kalian share? Silahkan, saya kasihkan 1 menit. Ada? Tidak ada? Atau ada? Silakan. Jadi nanti ke depan kita akan kuliah di jam yang sama ya, yaitu sesuai dengan jam yang ada nantinya. Dan tadi saya mohon maaf apabila ada keterlambatan karena memang kebetulan baru ada acara. Video ini ya, video pembelajaran ini nanti juga akan saya upload di YouTube dan linknya nanti ada di Elita. Nanti kalian bisa apabila dirasa tadi ada sempat kehilangan sinyal, nanti kalian bisa membuka kembali video pembelajaran ini untuk bisa kalian ulang-ulang terus ya. Itu mungkin dari saya. Di sini tercatat ada 43 ya. Jadi kemungkinan ini masuk semuanya. Nanti berarti admin saya berarti 42 orang ya. Ini dari datanya kelihatannya masuk semua. Saya mohon untuk tugasnya jangan sampai lupa ya. Nah, untuk itu kita untuk itu kita akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.